Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali bersama dengan saya Pendeta Paul Watuseke. Saat ini sekalian kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca dan merenungkannya, Bapak Ibu Saudara, mari kita mohon kekuatan dari surga. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, karena pertolongan penyertaan-Mu, kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Ini semua oleh karena kemurahan-Mu. Babnya Tuhan, malam hari ini kami rindu untuk membaca merenungkan firman-Mu. Baik hamba-Mu bahkan semua pendengar, dimanapun mereka berada, persiapkan mereka semua Tuhan, dan layakkan kami Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah keselamatan kami Tuhan. Kami rindu diberkati malam hari ini. Persiapkan Tuhan hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah ya Roh Kudus Engkau urapi dia secara khusus. Biarlah dia ada keberanian untuk mengungkap rahasia kebenaran firman-Mu. Dan di dalamnya kami akan dikuatkan, diteguhkan iman percaya kami. Dan Tuhan berdoa, kalau ada kuasa kegelapan coba-coba menghadang, menghalangi, merintangi pemberitaan firman-Mu, kami satu hati dalam nama Yesus. Tuhan, hancurkan kuasanya. Kawali pagari kami di kuasa darah-Mu. Kami ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun segala kesalahan dosa kami Tuhan. Baik pikiran, perkataan, perbuatan kami, kelemahan-kelemahan kami. Kami tidak luput Tuhan. Mohon pengampunan-Mu. Biarlah darah Yesus menyucikan, menguruskan kami. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah Engkau, kami siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan luput dari hukuman. Kali lagi topik saya, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan luput dari hukuman. Sebelum kita baca berapa bagian firman Tuhan, ada 6 hal yang perlu saya sampaikan sebagai introduction bagi kita. Yaitu pertama, Ferdy Sambo dan Ibu Chandrawati sudah tersangka. Kemarin saya ikuti, sudah diumumkan Ibu Putri sudah tersangka. Dan kedua, peristiwa pidana Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sudah menyita perhatian masyarakat Indonesia dengan berakhir dengan ditetapkannya sebagai tersangka. Dan ketiga, dan peristiwa ini dikategorikan sebagai hal yang sadis, tak berperi kemanusiaan, dan mengerikan. Kemudian yang keempat, tentunya saya sebagai hamba Tuhan, yaitu hamba Tuhan Yesus Kristus, mau katakan bahwa di hadapan kita, di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus bahwa tidak ada, dia katakan bahwa tidak ada yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus, asalkan satu syarat, kita mohon pengampunan dan bertobat. Jadi minta ampun kepada Tuhan dan bertobat. Dosa apapun yang kita sudah lakukan, seberat apapun dosa yang kita lakukan, asalkan kita meminta ampun kepada Tuhan, Dia sanggup untuk mengampuni kita. Termasuk di dalamnya Bapak Ferdy dan Ibu Putri.
Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara, pesan saya buat Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri, jalani saja hukuman itu dan bertobat dan minta pertolongan Tuhan, dan jalani hukuman itu bersama Tuhan. Dan yang keenam, firman Tuhan ini berlaku untuk siapapun, termasuk saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Firman Tuhan ini sangat atau kita saling mendengarkannya. Yesaya 1 pasal 1 ayat 18, firman Tuhan berkata begini. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosa memerah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini kata firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Tahu itu kermisi? Itu kermisi itu pakaian yang merah menyala, semarak. Dan itu sering digunakan oleh para pemimpin-pemimpin Romawi pada waktu itu. Dan kata firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti itu, merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Jadi dosa apapun sesuai firman Tuhan ini, termasuk di dalamnya dosa yang dilakukan oleh Bapak Sambo dan istrinya, yang begitu mengerikan. Tetapi bagi Tuhan, jika engkau minta ampun dan bertobat, Tuhan akan melupakan semua dosamu. Dosa itu, siapapun Anda, termasuk saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa di kelanjutan pembacaan ini akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu kain kesumba. Kita lihat bahwa dia juga warnanya begitu terang, merah. Dan kata firman Tuhan, sekalipun seperti itu, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini janji firman Tuhan kepada siapapun, termasuk orang yang melakukan kejahatan besar. Saya tidak menyebutkan kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Pak Sambo dan istrinya. Tetapi itu kategori adalah suatu yang besar. Tetapi di sini saya perlu sampaikan bahwa keluarga ini adalah keluarga Kristen. Saya seringkali melihat postingan-postingan keluarga ini beribadah dan taat kepada Tuhan, beribadah di gereja bersama dengan keluarga, anak-anak. Sebabnya sebagai hamba Tuhan saya terdorong untuk kembali menyampaikan firman ini. Dan tentunya di sini kita lihat bahwa di dalam Yesaya pasal 1:16 juga dikatakan bahwa berhentilah berbuat jahat dan bertobat. Ini adalah rahasia-rahasia yang harus diketahui oleh orang yang sudah melakukan dosa itu. Berhentilah berbuat jahat dan bertobat. Minta pertolongan Tuhan. Dia sanggup. Dan engkau akan dipulihkan hubunganmu dengan Tuhan itu sendiri. Asalkan satu hal.
kita minta pertolongan Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena ada satu hal, mengapa pentingnya pertobatan ini. Dalam judul, saya sudah sampaikan bahwa Pak Sambo dan Ibu Putri akan luput dari hukuman. Hukuman apa itu? Hukuman neraka yang kekal. Api neraka yang kekal. Mereka akan luput. Itu yang paling penting dalam setiap kehidupan kita. Yaitu jiwa kita boleh diselamatkan. Dan tidak masuk dalam api neraka itu. Asalkan kita bertobat. Tidak ada yang terlambat di hadapan Tuhan. Asalkan kita mau sungguh-sungguh mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosa itu. Tuhan kita tentunya Dia tetap menunggu, menanti siapapun dia yang sudah melakukan kesalahan dan dosa. Tuhan akan sedia mengampuni dia. Kalau kita lihat peristiwa Sakius dalam Lukas pasal 19 ayat 7 sampai 10. Waktu orang-orang melihat Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakius. Siapa Sakius? Dia adalah orang pemeras daripada bangsanya sendiri, bangsa Israel. Dia peras. Dan tentunya ini Sakius sangat dibenci oleh orang Israel. Karena perlakuannya, dia memeras bangsanya untuk diberikan sebagian kepada penjajah waktu itu, yaitu pemerintah Romawi. Tetapi apa kata firman Tuhan? Di rumah ini terjadi keselamatan, yaitu Sakius di depan Tuhan. Dia katakan bahwa saya akan kembalikan apa yang saya sudah peras. Seandainya saya sudah memeras, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Oleh batu firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan di rumah ini terjadi keselamatan. Karena Tuhan mencari orang yang hilang, umatnya yang hilang. Dan orang yang sudah berbuat dosa hilang di pandangan Tuhan. Tidak terkecuali siapapun dia akan hilang di pandangan di mata Tuhan. Tentunya kita ketahui bersama bahwa kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ferry dan istrinya, tentunya mereka di hadapan Tuhan hilang. Tapi Tuhan berjanji Dia akan datang mencari jiwa yang hilang, mereka yang hilang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, termasuk apa yang sudah dan sedang terjadi itu, peristiwa Ferdy Sambo dan istrinya, dan kita lihat bahwa mereka sebagai orang percaya, saya tidak berbicara orang lain, tapi berbicara bagi orang Kristen, orang percaya kepada Yesus. Tuhan kita sanggup mengampuni segala dosa kita, asalkan kita tinggalkan dosa itu, minta pertolongan Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh. Kita akan luput dari hukuman neraka. Di dalam 1 Timotius juga disebutkan, Paulus berkata bahwa akulah yang paling berdosa. Kita tahu bersama kejahatan daripada Paulus. Waktu dia belum bertobat, dia sebagai Paulus. Dan kita lihat bahwa dia bersaksi kepada bangsanya bahwa akulah yang paling berdosa. Dan itu dia sampaikan kepada Timotius lewat suratnya. Tapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, janji Tuhan, Paulus yang mau bertobat, dia menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa.
Dan ini semua sekali lagi berlaku bagi siapa saja, bukan hanya Paulus. Saya mungkin boleh bacakan 1 Timotius 1 ayat 15. 1 ayat 15 firman Tuhan berkata begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia dan menyelamatkan orang berdosa. Kali lagi, Yesus turun dari surga. Dia tinggalkan kemuliaannya. Dia tinggalkan kesetaraannya dengan Bapa di surga. Dia turun ke dunia untuk menebus segala dosa kita dan menyelamatkan. Dan di sini disebutkan bahwa dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, kata Paulus, akulah yang paling berdosa. Ini contoh. Babnya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, kita sesama orang yang percaya kepada Yesus, janganlah kita saling menghakimi, tapi jadikanlah ini suatu momentum di mana kita berlaku untuk saling mendoakan, saling menopang, saling menyelamatkan saudara-saudara kita yang jatuh terperosok dalam dosa itu. Dan perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan itu oleh Pak Sambo dengan istrinya adalah perbuatan dosa yang Tuhan tidak perkenankan. Tetapi Tuhan berjanji, kalau engkau menyesali segala dosa itu, engkau mohon pengampunan kepada Tuhan, Dia akan mengampuni. Bapak Ibu Saudara, tentunya hal ini mengingatkan terus kepada saya dan saudara bahwa janji Yesus datang ke dunia seperti yang saya katakan tadi, bahwa Dia menyelamatkan orang yang berdosa. Dan kita lihat bahwa Tuhan Yesus turun sendiri dari sorga ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan siapapun yang sudah melakukan dosa, itulah Tuhan kita. Luar biasanya Tuhan Yesus itu. Dia penuh dengan kasih, sehingga mereka yang mau sungguh-sungguh bertobat, Dia akan ampuni. Dan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ferry Sambo dan Putri Chandrawasih akan luput dari hukuman kekal api neraka itu. Sekali lagi, apa yang mereka sudah alami dan kita lihat bersama, kejadian-kejadian itu. Tetapi di dalam Tuhan, mereka berdua suami istri akan luput dari hukuman neraka, asalkan bertobat, menyesal akan segala dosa-dosa itu dan minta pengampunan kepada Tuhan. Sedianya Dia akan mengampuni. Kita harus mengasihi jiwa kita. Oleh sebab itu, apapun yang kita alami, apapun yang hilang dari hidup kita, tetapi jiwa kita utuh di hadapan Tuhan, tentunya kita akan luput daripada api neraka yang kekal itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah baca merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Roh Kudus, Engkau meteraikan setiap firman-Mu bagi kami yang sudah mendengarkannya. Biar Tuhan tolong dan berkati Tuhan. Baik kami selalu diingatkan Tuhan. Mungkin Tuhan di antara kami ada yang berbuat dosa. Oh Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Ampun kami Tuhan. Kami tidak mau dihukum oleh hukuman api neraka yang kekal itu. Tapi kami Tuhan, apapun yang kami sudah lakukan, sebagaimana Bapak Ferry Sambo dan Ibu yang sudah melakukan, oh Tuhan, perkara pidana itu. Tapi kami berdoa Tuhan, Engkau senantiasa calikan terus masa rohani mereka.
Biarlah mereka dapat memandang Engkau dan mereka bertobat dan mereka boleh selamat dan tidak akan mengalami hukuman kekal, yaitu neraka yang kekal itu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara kami yang lain, siapapun dia, mungkin ada yang sudah mengalami pergumulan-pergumulan oleh karena Tuhan, apa yang mereka sudah lakukan melanggar hukum dan dosa-dosa. Kami mohon Engkau ampun mereka Tuhan. Ya senantiasa mereka dapat mempersiapkan jiwa-jiwa mereka untuk Tuhan, keselamatan mereka, untuk masuk dalam kerajaan sorga yang kekal, yang Kau sudah siapkan bagi anak-anak-Mu, bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kali lagi kami serahkan sepenuhnya hidup kami saat ini dan seterusnya dalam kendali Tuhan. Pertolongan penyertaan Tuhan akan terus menjadi bagian kami dimanapun kami berada. Kawal terus kami Tuhan, hindarkan kami dari perbuatan-perbuatan jahat, melanggar hukum dan dosa. Kami mohon pengampunan terus. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami, permohonan ucapan syukur kami. Kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin.